ilmunya. Ini tadi saya tentang kan ini ada lebih ke operator atau bisa juga untuk akunnya atau untuk Operator. Operator. Oke. Sebenarnya ke operator, tapi mereka memang untuk ekronya butuh tahu karena kan tidak ada teko dan biasanya seandainya operator ini menangkap sinyal emitter, dia kan harus melaporkan ke pilot untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Jadi kita pun harus sebagai kru depan harus mengetahui apa yang ditangkap dan sebagainya. Terus materi kira-kira sesuai dengan yang dibutuhkan? Materi sebenarnya sesuai, tetapi di peralatan kita dengan peralatan sini kan Beda? beda. Bukan sama-sama buatan talas? Beda. Talas yang talasnya sudah hilang ini. Oh ya? Yang kan di atas hanya di 2317. Itu pun hanya nyala 2 jam mungkin. Selebihnya enggak. Sekarang yang masih nyala 2318 hanya satu-satunya, karena yang di Skadron 2 2910 juga sudah tidak nyala. Oh ya? Siap. Kan baru tuh setahun. Siap. Kemarin 3 bulan bagus karena kondisinya, lalu ada permasalahan pada power supportnya, inverternya US. Sekarang sedang klaim tapi sudah Habis ininya apa namanya itu? 7 bulan masih belum datang untuk inverternya. 2910 bisa Siap, 910 dua ya? Siap. Di dua apa di Siap, dua? di dua ini. Kan yang terakhir itu kan sempat Siap. ada yang training tahun lalu masalah. Siap, betul. Sorry 2 tahun yang lalu. Siap, yang ditulis itu. Siap. Basic knowledge-nya saya rasa sangat bagus. Oh ya? Kalau basic knowledge-nya tentang SM, kita yang jauh setahu ini tidak tahu apa itu SM, melaksanakannya di mana, Saya juga sebenarnya sekarang baru juga sebenarnya. siap. Sekarang tahu, oh ternyata seperti ini. Iya. Proses seperti ini seperti itu. Malah kita, tapi ternyata ASM itu hanya sebagian kecil, istilahnya kemarin kan dikenalkan signal intelligence, baik itu COMIN maupun ELIN, electronic intelligence, itu bagian detailnya dari ASM sendiri. Kita baru malah semakin tahu sih. Karena yang selama ini mempelajari ELIN maupun COMIN sebenarnya mah angkatan laut. Karena kapal itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ini memang sudah angkatan laut ya. Betul. Siap. Jadi kalau angkatan udara sendiri untuk ASM ini sangat-sangat baru ya. Baru pertama sih ya ini training ini. Siap, baru pertama. Terus kalau materinya tadi sesuai ya dengan kebutuhan, cuma peralatannya beda dengan yang kita punya. Kalau materinya secara dasar, secara basic ilmu pengetahuan sangat bagus. Oke. Sangat bagus. Karena membuka wacana bagi kita terus semuanya, dari yang nggak tahu apa-apa menjadi seperti ini. ASM itu seperti itu tahu. Tetapi cuma untuk operasionalnya tidak cocok karena alatnya sangat berbeda gitu. Tadinya kan sempat ada dari ini juga mereka yang instrukturnya datang ke tempat kita gitu, ya kan? Ya, mungkin harusnya memang seperti itu. Jadi tahu alatnya apa. Tapi itu pun kita sudah agak buka-buka sedikit. Kita kasihkan, ya tidak secara langsung, tetapi agak kita kasihkan bahwa alat kita yang punya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Mereka pun tidak bisa menjawab secara detail tentang operasional alat yang kita punya juga. Siap. Jadi dia mengenalkan alatnya ya punyanya Thales. Oh ya saya pikir kan ya kita sebagian besar yang punya kita kan dari Thales juga. Yang peralatan di 210 di Dan tidak ada ini. sekarang nggak ada yang ada tapi nggak nyala gitu. Siap, Ya? banyak. Thales itu hanya 2317. Oh udah 17. Siap. Ya. 2318 itu dari ISD ISD. Amerika. 2910 dari SEA. Misalnya itu Indra dari misalnya itu punya Prancis ya. Siap Perancis juga ini. Oh tapi bukan Thales ya. Tapi bukan Thales. Di sini kebanyakan Thales Thales, produk hijau. yang dipakai untuk modul motornya. Indonesia Prancis ya. Saya paham. Terus ini kendala lain apa? Bahasa atau anu? Kalau bahasa saya rasa tidak, karena mereka menerangkannya pun sangat detail. Ya. Ininya Karena modulnya juga sudah jelas. oke. Terus mereka menerangkannya juga kan 2 instruksi ini. Satu float, satu namanya Cek.
Jack. Nah, Jack itu kayak di Indonesia kalau dia ya sekedar mengajar saja. Tapi kamu paham atau enggak ya urusan kamu. Tapi yang Sequel ini dia paham kalau kita agak bingung. Nah, jadi dia terangkan secara visualisasi. Oke. Jadi benar-benar Bahasa dalam saat ini bahasa Inggris ada standarnya dulu mas sebelum berangkat sini? belum tidak. Nggak ada. Jadi percaya ini Siap. semua. Kira ada masalah nggak? Bayu, nggak ada seperti. Nggak, salah satu kendala di kita kan bahasa biasanya. Dan tadinya khawatir itu maksudnya. Ya mungkin kalau yang sudah ini pernah kibi di AO kan pernah kibi semua tuh. Siap. Pernah ada basic kan, tapi kan yang pernah kibi. Siap, sudah kibi. Sudah. Oke. Jadi tidak semua anggota punya kesempatan kan. Bahasa bisa menjadi kendala, tapi ya syukur kalau enggak. Wah, mesin. Oh, bukan masalah mesin. Kendala sekali mesin itu kendala sekali. Kenapa? Ya mestinya menurut saya nggak layak. Oh ya? Siap. Itu udah ngecek mesin ini. Belum. Siap. Ini udah pada cepet nih? Belum. Siap. Mungkin kamar mandinya bau. Oh ya? Siap. Memang tidak sesuai standar perwira kita, Oh Jin. gitu ya? Karena belum ada yang Belum ada yang sempat survei ya. waktu itu. Ya, nanti sampaikan aja. Yang tahap kedua insya Allah nggak. Transportasi untuk weekend kita makannya 3 kilo dari sini. Oh gitu, dan nggak ada Jumat, kendaraan. Sabtu, Minggu tidak ada kendaraan. Berarti ada Harus shuttle? jalan. Siap? Shuttle nggak ada? Tidak ada. Oh, harus jalan kaki dong? 6 kilo. Sehat banget. Iya. Ya nanti disarankan aja Pak. Siap. Nanti Siap. saya waktu training 295 itu dulu dikasih, tapi memang mengirimnya di luar sih. Kita ya cuman salah satu kendala sekarang kan kok gitu. Ya. Jadi mungkin saat itu jadi pertimbangan juga kalau kalian di luar lebih beresiko. Terus nggak bisa masak di ini ya, di mes ya? Tidak dibolehkan. Ya biasanya sih gitu. Masih. Nanti silakan disampaikan aja kalau ini masalah ke Islam. Saran lah, jadi untuk yang next bagaimana sebaiknya. Yang paling penting ya materinya tadi, materi yang penting sesuai ya kan, terus membawa manfaat bagi kita semua, bagi operator maupun pilot. Terus selama ini nggak ada ya, baik di Skadron sendiri khusus untuk membahas ini cuma gitu aja disampaikan ya. Kalau saya sendiri saya belum pernah. Nggak pernah. Even yang Skadron 5 nggak pernah ya. Belum pernah. Dari dulu bahas SM dulu karena kita fokusnya di kamera dan Oke. data link. AIS kamera data link, AIS kamera data link. Kalau untuk ESM sendiri belum pernah. Kamu udah pernah belum? Belum pernah. Yes. Ada dalam pengoperasiannya kan dasar-dasar. Kemarin yang 1210 juga hanya pengenalan cara pengoperasiannya saja. Jadi nanti mau di seperti apakah, cara identifikasinya seperti apa masih belum tahu. Jadi hanya hidup kita yang melihat seperti itu, cuma masih belum tahu ini untuk apa. Jadi perbedaan basicnya ESM ini untuk mengetahui atau membaca signal radar sama radio ya? Radar sudah. Radar aja? Oh, radio nggak? Radio tidak. Itu ada radio. Karena bandwidth-nya lain aja. Siap. Kalau radio ini kan hanya yang high frekuensi. Kalau radio memang dibahas di sini, tapi untuk SM kita 2 giga sampai 18. Padahal radio itu di bawah 1 giga aja. Frekuensi radio. Oke, jadi lebih ke radar. Karena memang SM kita mampunya membaca yang dari 2 giga sampai 18 giga. Oke. Jadi tidak bisa membaca frekuensi radio dan frekuensi radio sendiri. Makanya kan kemarin kan dikenalkan SIGIN, signal intelijen itu termasuk komunikasi intelijen dan elektronik intelijen itu yang membaca signal radio. Kita ya semakin tambah pengalaman untuk pembelajaran di situ, tetapi memang dia tidak menekankan di situ karena course-nya kita ini membahas tentang ESM ya, membahas 2 sampai 18. Tapi sempat dikenalkan juga bahwa teknologi sekarang. Terus apa? Pelajaran bisa ditangkap semua, nggak ada ini? Siap. Ujian udah semua ya? Ada yang head nggak? Pakai head itu nggak sih? Kalau misalnya ini ada standarnya? Tadi sudah hasil ujian sudah dikasihkan ke kita, kita dikasih tahu yang terendah 80. Oke. Ya. Sudah jauh sini jangan sampai nggak dapat apa gitu ya. Kendala-kendala yang itu silakan kan kalian buat orang ya, ada salah. Jadi untuk perbaikan ke depan kalian ada. Tapi ya
memang ya Mungkin kalau kamu sendiri sebenarnya kalau di NAFKU ini kayaknya kurang, kalau kita sebagai aircrew itu kalau di NAFKU ini kayaknya karena mereka pun yang mengajak kita tidak ketika kita tanya operasional pesawat tidak tahu kemana. Justru yang Mr. Asolak yang from Somak itu yang menjelaskan terakhir ketemu dia jelaskan 1 jam. Justru 1 jam itu menurut saya sangat cocok sekali dengan kondisi karena dia teko di pesawat propeller, dia MBA, company pesawat MBA. Sehingga kalau kita pun diajarkan tentang ini yang ngajar orang-orang airco, airco mungkin akan lebih mengenal. Ya. Kan next itu Teko ya Pak? Teko yang tahun Yang berikutnya ya? berikutnya. Nah, ya itu mungkin lebih ini lebih ke pengenalan nih kayaknya. Siap, ini basicnya SM, terima kasih ya. Karena kita basic saja SM ini baru tahun siap. Ya, jadi untuk jadi dasarnya bagus atau maksudnya sebelum kita ke Teko kita sudah tahu Nanti yang SM harus yang Teko harus ikutin dulu maksudnya. Dan nanti kita ada softwarenya yang bisa bisa dipelajarin di sana. Wah, motor lagi nanti yang berikutnya. untuk dipindah ke Paris ya mau. Kalau di sini cukup bagus. Dia punya fasilitas sebenarnya nggak cuma di sini, ada lagi di beberapa malah ada Iya. kita tahu ya. Tergantung planningnya memang. Iya. Ya intinya dari Mabes aku kan mau update lah. Salah satunya kalau memang SM ini Indonesia satu masih baru lah ya, baru pertama nih kayaknya jangan-jangan ya. Baru pertama. Makanya mungkin ya mungkin masukan dari kalian nanti akan sangat berharga atau sesuai enggak atau perlu yang bagaimana silakan dikasih masukan ke sosmed. Nanti saya dari sisi materinya sampaikan ini sampai ke bisa dapat masukan. Juga lain-lain sudah mau disampaikan kondisi COVID gimana? Sama keamanan tuh ya, memang di sini agak riskan. Pengalaman saya. Dari awal saya sudah menemukan ini jaga keamanan, tapi ya mungkin aplikasinya jadi ya nanti lah itu masalah. Intinya di Prancis ya, Paris khususnya sebenarnya, Paris itu nggak pandang bulu ya. Kamu, ya saya pun bisa jadi sasaran, kalau sudah lama, mau pangkatnya apapun, mau orang mana. Tapi dia targetnya mau orang Asia rata-rata, karena orang Asia itu rata-rata dia bawa cash gitu kan. Ya. Terus bawaan banyak, ribet, nah itu udah jadi sasaran pun. Nanti di yang Paris juga ada. Ada lagi bahasa Inggris ya sampainya tadi. Terus berapa jam pelajaran sama prakteknya berapa 50-50 atau Kalau ini banyak teorinya kalau satu. Oh, banyak teorinya, Pak? Karena prakteknya itu hanya praktek menangkap emitter dan mengidentifikasi. Jadi saya rasa kalau prakteknya 2 hari cukup memang untuk prakteknya sendiri untuk mengetahui cara kerjanya. Karena yang susah itu identifikasinya. Setelah kita mendapat emitter ini, setiap radar kapal, pesawat, kapal satu dan lain kan berbeda sih radar. Nah, untuk mengidentifikasi ini kapal apa, ini kapal apa, itu yang kita database. Sehingga yang ditekankan dari sini adalah bahwa kita untuk ESM kita butuh database, intinya kita butuh database. Dan harus dimulai database itu. Karena kalau kita mengerjakan atau beroperasi menggunakan ESM tanpa database sama saja. Database coba dari mana? Siap. Jadi database dari awal kita dapatkan ketika kita operasi satu siap. Kita sendiri yang bikin. Siap, kita sendiri. Selama ini udah ada? Tidak. Berada? Nah, disarankan juga tuh. Siap. Sudah kami sarankan. Dan database itu kalau di sini kan database yang jaga dengan baik ya? Betul, siap. Yang didapatkan dari kapal maupun dari pesawat itu dijadikan satu center database. Yang center database itu bisa dipakai semua, mau helikopter, mau kapal, datanya bisa dipakai. Sehingga besok begitu radar ESM menangkap sinyal, itu langsung diketahui bahwa jenis sinyal seperti ini punyanya kapal ini. Sudah ada database. Sudah ada database-nya. Jadi kalau tidak tanpa database, setiap kali terbang kita harus mengidentifikasi dulu, kira-kira apa, buka buku dan sebagainya.
Jadi harusnya dapat paling nggak dapat anu baru. Siap, harusnya. Udah bertahun-tahun itu namanya. Segala macam itu kan. Tapi tidak, karena ketika kita menyalakan radar ESM itu, seluruh negara pun akan Tahu. menanyakan bahwa kita sedang, karena kan ESM ini kayak kita warfare, kayak kita Elektronik warfare. siap elektronik memancarkan, dia pun akan menangkap, kalau menangkap akan komplit. Contohnya, jadi pernah dikomplit sama Singapura waktu itu ya. Oh ya. Kami ini akan dulu pernah pengalaman EIS pakai 2910 pada saat itu masih beroperasi untuk GSM-nya. Kami pada saat komplit order dari Suwondo ke Halim itu kami nyalakan GSM-nya itu. Lalu kebetulan Angkatan Laut itu sedang ada operasi latihan gabungan dengan Amerika di daerah Pekanbaru itu. Lalu pada saat kami landing Halim itu banyak yang nelpon dari Angkatan Laut karena kapalnya Amerika mendetek radar yang aneh gitu. Karena mungkin kapalnya Amerika, Indonesia kok punya radar kayak gini nih, Indonesia atau pesawat asing mungkin seperti itu. Cuman yang detek malah kapalnya Amerika, bukan kapalnya Tapi Julian itu Angkatan Laut. sendiri siapa yang larang? Siap. Siap. Tidak melarang, mungkin hanya mengkonfirmasi Mengkonfirmasi, Indonesia. iya. Karena di pelajaran ini pun ketika kita terbang menyalakan ESM tidak boleh lama. Jadi cuma terbang. Oh, ada aturannya? Siap. Bukan, karena kalau kita lama menyalakan ESM, yang lain pasti akan menangkap sinyal kita. Oke. Jadi cuma 5 kali putaran. ERP, 5 kali putaran, begitu nangkap emitter, Udah, di raket masukkan ke data, baru dianalisa. Jadi cuman at least itu Perancis pun kalau operasi pakai itu cuman sebentar, nanti lagi, Ya. sebentar lagi, oke. tapi kalau di wilayah sendiri ya nggak masalah, jangan menyalakan terus buat komunikasi nggak masalah. Tapi kalau mungkin Selat Malaka kan ada Malaysia, ada Singapura ya. Terus apa? Ini lebih banyak arahnya ke analis atau operator ya? Sekarang. Operator. Operator. Analis belum ya? Yang yang berikutnya Pak? Oh, itu ada analis ya? Tapi sudah namanya operator harus bisa menganalisa itu. Iya. Awal. Tapi memang Tapi kan ada butuh spesialis. ilmunya, siap. Ilmunya butuh yang lebih ini lah. Oke. Karena kalau operator tanpa bisa menganalisa ya percuma sih. Oke lah. Oke. Pegang ke depan apa sarannya apa? Lebih baik di Paris trainingnya. untuk akomodasi ya kita Iya, sedang tadi kita diskusi sih yang karena COVID juga, tapi memang misalkan aja biar nanti next. Berarti yang enak yang next dong. Ya namanya Tidak. pertama itu. nyobrak Sama ini kan juga terpisah di Jonathan. Oh iya. Yang utamanya di Oh sini. iya, iya. Kan Ya itu normal sih. saya gini, kalau misalnya habis selesai pelajaran kan skill yang ditanggung setiap orang ini kan Beda. berbeda. Hmm. Jadi kan kita butuh setiap selesai itu kumpul untuk Kamu jauh banget jadinya. Siap. Oh iya. Siap. beda gedung Kita butuh, karena beda gedung kita biasanya saya kumpulkan sebelum Suruh makan, sebelum makan atau sebelum pulang setengah jam atau jam kumpul di bawah sambil ngobrol, jadi bisa saling isi paham. Karena kalau sudah Sudah sampai mes, tidak mungkin sudah sampai mes, karena Malam lagi jalannya. dan tidak ada lampu juga di jalannya gelap gitu. Tidak ada lampu jadi ke mes. Ini Oh, ada jalan natar belok ya. sekali shot ya. Ngeri kalau Perancis memang agak mirip. Oh gitu ya. Memang jauh banget. Ini ya 1 kiloan ada. 500 meter. Oh, oke. Cuma memang ya Gelap ya. ngumpul ya. Siap. Kalau ngumpul kan Kalau dia karena militer, sini kan fasilitas militer ya Pak ya. Siap. Mungkin mereka ininya seperti itu, apply-nya sesuai ranknya, sesuai pangkatnya. Tapi kalau mungkin di luar ya yang lebih bisa. Saya kira mungkin kan ya di luar. mungkin kan kita lagi minta opsinya ada beberapa nanti mereka kirimkan untuk yang lain Cuman ya apa namanya? Memang itu dipertimbangkan. Ya, mungkin kalau misalkan di luar nanti kalau apalagi kondisi COVID ini misalkan apa dibatasi kan keluar ya apa pasti akan lebih bebas kan ya. Cuman benar-benar menjaga dibilangnya kalau COVID-nya belum selesai. dan mungkin kamar, udah kamarnya kecil, Ini kamar berdua. kamar Siap. berdua. Oh gitu. Siap. Kamar berdua, kamar mobilnya ya. Makannya Kalau makan bagus. di oh ya oke. Terus
sesuai ya. Ya, itu aja, nanti silakan disampaikan ke slide masukan kalian ya, apapun ininya untuk sarannya ke depan. Hati-hati sebenarnya Pak Flat lebih mengatur ya. Siap. Termasuk apakah nanti bisa apa tadi supaya sesuai dengan yang kita pakai, begitu punya sebetulnya yang datengin ke Indonesia misalkan. Tadi kan begitu ya Pak? Rencananya sebelum COVID Januari itu kesepakatannya begitu. Begitu Februari akhir COVID muncul, semua berubah. Sebenarnya kalau pengenalan SM ini lebih bagus kalau mereka datang ke kalau hanya pengenalan datangnya SM menurut saya. Tetapi mungkin kalau ke arah yang mungkin kepo atau analis, di sini kita ya? harus ke sini karena tidak bisa tanpa praktek. Iya, iya. Tapi hanya pengenalan ini, prakteknya hanya pengenalan itu saya rasa kami 2 kali simulator, 2 hari simulator, hari pertama dan hari kedua itu sudah jenuh karena ya itu saja yang kita lakukan. Kalau itu bisa ya, begitu menangkap kita simpan, kita catat, analisanya nggak perlu di ruang simulator, bisa di mana saja istilahnya. Begitu kita sudah meraket semua sinyal emitter, ya sudah kita dapat datanya ya cukup. Ya. Kan intinya kita menangkap itu hanya analisanya yang butuh mungkin pengembangan dan pemasukan ke database-nya yang menganalisa itu berarti dia menyesuaikan dengan database gitu ya? Dia membuat database baru, membuat database siap, baru. menganalisa sinyal terus membuat database baru yang bisa dipakai ketika nanti operasi ketemu sinyal itu lagi pasti kita kalau yang kemarin itu lagi pasti tanpa ini lagi mungkin database yang bisa terkoneksi dengan mission system mungkin langsung begitu nangkap itu langsung. Ini sasarannya ke seluruh kapal dalam simulasinya? Tidak. Enggak kan? Bisa juga Pesawat bisa. yang Semua sinyal. semuanya yang Oke. Itu yang penting juga. Oke, saya kira cukup ini. Nanti kalau ada yang mau sampaikan silakan ngobrol lagi. Tapi poin-poin yang seperti ini silakan nanti dirangkum, disampaikan ke Oslat untuk perbaikan ke depan. Itu yang berikutnya. Terus ya semoga bermanfaat buat penugasan. Jangan lupa ditularkan ke yang di skadron ya. Kan nggak semuanya dapat ya. Ini yang buat di Boeing gimana? Bisa juga? tidak ada di Indonesia. Hah? Tidak ada SM. Harusnya ada dong. Enggak. Kami sudah bikin kajian, tapi sudah lama sebenarnya sih. Cuma nggak ada. Mungkin setelah ini mungkin kami buat kajian yang lebih. Berarti di Boeing sekarang cuma untuk ini? Hanya data link, kamera, Oh, kamera ya? Kamera. Mainnya di kamera sama IC. Mainnya di kamera. Sama data link karena yang dipakai selama ini hanya data link. Biasanya panglima atau apa meminta real time-nya kita setting misalkan penembakan atau apa itu sudah. Tiga juga. Ada 3 slot. Di sekarang berapa?